Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Ini ada kejadian beberapa advokat hukum ya mengadakan audiensi ke DPR RI gitu ya. Ini ada kaitannya dengan ormas ya. Apakah memang ini buntut dari kejadian pernyataan Hercules tempo hari? Kira-kira pernyataannya gini. Kalau dia mau, dia bisa mengerahkan 50.000 anggotanya. Apakah kejadian ini buntut dari pernyataan beliau? Dan nanti juga ada penjelasan dari Pak Susno Dwaji keterkaitan dengan ormas ini ya. Simak dulu videonya supaya nggak gagal paham guys. Kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang. Pimpinan sidang, diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat, beberapa waktu yang lalu, yang pimpinan, Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat, dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek, yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil, polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel, itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi. Sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian Brimob saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyebutkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri. Mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja, tidak mampu berbuat apa-apa,
Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu. Mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau gitu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa sih yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Saudara Muniar itu berlari-lari tadi dari Bogor. Pokoknya saya ikut. Itu urgensi. Kemudian yang menjadi keadaan kita saat ini. Kami hanya punya kemewahan teman-teman DPR memanggil itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum. Ini kenapa Anda diam mengambil polisi? Kami juga ngomong kemarin. Apakah Saudara Wahyu, Saudara Kabareskrim? Saya percaya Anda baik, tapi apakah polisi yang lain? Dasar itulah Bapak-bapak pimpinan, teman-teman Komisi 3. Itu yang saya bilang. Saya tidak tahu Saudara Listio Sigit itu Pak. Dia minta Selasa, tapi Pak Saur karena itu urgent. Dan janji mereka akan. Inilah yang kita berikan contoh. Kita tidak, justru kita munafik kalau kita tidak memberikan contoh-contoh kenapa ini urgent di dalam rapat kita ini. Bagaimana guys menurut kalian? Ya, ada penjelasan juga ini dari Pak Susno Duaji ya, terkait dengan ormas, bahwa memang ormasnya nggak ada masalah gitu ya. Ormasnya adalah berbadan hukum. Tapi yang jadi masalah itu kan oknumnya. Dan kata Pak Susno Duaji, oknum ormas itu hanya beberapa persen lah dari jumlah ormasnya itu sendiri ya. Kita simak dulu penjelasan dari Pak Susno Duaji ya. Yang harus menindak siapa? Pertama yang harus menindak yang punya fungsi pengawasan ormas, yaitu kalau dulu namanya Kesbang ya, nggak tahu sekarang namanya. Kesbangpol ya. Kesbangpol. Kalau ada ormas yang menyimpang harus disurati, ditegur pimpinan ormasnya. Anggota Anda sedang nyeleweng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena pasti kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan boleh campuri perkara, boleh menutup perusahaan, boleh minta THR, pasti tidak akan diizinkan ormas itu. Pasti anggaran dasar dan rumah tangganya tidak seperti itu. Dan kedua, siapa yang harus bertindak? Manakala sudah berbuat melanggar hukum, bukan ormasnya yang melanggar hukum, tetapi orangnya, dan Polri selaku penegak hukum harus cepat-cepat menindak sesuai dengan pelanggarannya. Proses secara hukum, ajukan ke pengadilan. Bagaimana dengan ormasnya? Ormasnya tidak salah organisasinya. Itu badan hukum. Ya, beda dengan ormas yang melakukan teroris ya. Ini berbeda lagi. Ini bisa dibubarkan. Itu jelas ya. Jelas. Tapi kalau anggota ormas-ormas yang nakal ya anggotanya tindak. Bagaimana kalau pimpinan ormasnya? Ya pimpinan ormas itu manusia. Tapi kan dia bertanggung jawab, Jenderal. Bertanggung jawab pimpinannya. Apalagi kalau misalnya anggota ormas yang melakukan pemerasan, melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum atas persetujuan atau atas perintah dari pimpinannya, maka dalangnya itu adalah pelaku lapangan, tapi dalangnya adalah pimpinannya. Dan nggak mungkin pimpinan tidak tahu kan? Kita tidak bisa mengatakan begitu. Pura-pura tidak tahu bisa, Jenderal, bisa, tapi kan penyidik harus bisa buktikan sejauh mana keterlibatan dari pimpinan ormas. Kalau dia terlibat, jangan takut, negara tidak boleh kalah kok. Ada ormas yang kadang-kadang kan dalam pernyataannya, kalau tidak karena saya dukung, tidak mungkin dia menjadi kepala daerah. Karena dia dari partai ini, maka saya ini. Bukan kata saya, kata orang itu. Iya, siap. Nah, jadi nggak usah takut lah. Polisi jangan takut sama urusan-urusan yang orang mencantorkan ke politik, tetapi kacamatanya adalah hukum. Manakala melanggar hukum, lakukanlah tindakan. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan para advokat ini? Ya menurut saya sih kalau ngelihat dari tupoksinya bagus ya. Yang perlu ditindak adalah oknumnya guys. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Terus dukung channel ini karena kita akan terus memberitakan tentang hal-hal yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.